Binti Haji Abdul Rahman, SPSI MSI. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa hadir di acara Maulid Rasulullah SAW di pesantren Al-Asfiah Nurul Iman Islamic School. Sudah berapa tahun ini belum tidak bisa mengadakan acara kumpul sekarang ini dan hari ini adalah setelah lebih dari 3 tahun. Yang kami hormati dalam saya ini dan selalu kami rindukan Asyik harus segala dengan begitu bakal bersama. Tanpa harus segala, tanpa asyik harus segala dengan begitu bakal bersama. Asyik turunan tidak mungkin ada bersama. Mungkin masih ada di sini di bulan Cina. Kalau kita melihat, membaca, mendengarkan bagaimana Abah dan Umi membangun Al-Asfiah Nurul Iman Islamic School di sini adalah terbaik bulan Cina yang sebesar-besarnya. Kalau bisa dulu orang Cina ketika dikubur, kalau kuburannya besar-besar itu pasti kuburan orang Cina yang kaya raya, yang dari keturunan raja, yang mereka lahir di daerah sini dan meninggal juga di daerah sini. Terkenal yang namanya Cina Benteng. Ketika masuk Jepang ke Indonesia, mereka lari ke daerah Palu. Yang meninggal di sini dikubur dengan kekayaan mereka, emas-emas bakaran, giginya penuh dengan emas. Dan disinilah kami segala dengan bersyukur dan saling membeli tanah dan membangun masjid lokal. Jadi di sini lapak kuburan orang Cina dahulu. Kalau ada yang belakang masih kelihatan ada batu-batu nisan mereka. Ada beberapa yang masih tinggal yang digunakan oleh saat ini untuk menjemur pakaian. Asyik bersegala firman Tuhan Bapa Desa ini sangat-sangat senang dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kenal dengan Maulid dari apa? Jadi di Singapura, orang-orang Islam Singapura tidak tahu yang namanya Maulid, tidak pernah membaca Maulid, tidak mendengarkan dan tidak pernah diajarkan untuk membaca Maulid. Ketika Abah Asyik bersegar dengan bersyukur desa yang datang mampir pulang dari umroh, mampir di Singapura. Di Singapura Abah kehabisan bekal. Abah juga jago mengaji. Abah jago pidato, jago ceramah. Suaranya sangat bagus ketika dirangkul Quran.
ada ongkos kembali ke Surabaya, abang datang ke masjid Abdul Alim As-Sidi di Singapura. Di situ abang ketemu dengan pengurus masjid, abang cerita, abang ingin khotbah Jumat, minta izin dengan pengurus masjid Abdul Alim As-Sidi. Di situ abang diberikan kesempatan untuk berkhotbah, dan dari situlah umat Islam di Singapura mengenal dengan namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama Maulid Nabi dibacakan, Maulid tiba dan dikenalkan ke seluruh dunia oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau sangat-sangat menginginkan umat Islam untuk bersatu, bagaimana melawan orang-orang kafir Kristen, ahli-ahli salafis atau perang salib. Mereka semua tiga agama ini, Islam, Yahudi, Kristen, semuanya ingin menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di kompleks Masjidil Aqsa, disitulah perang salib berkecamuk. Bagaimana seorang jenderal, seorang Salahuddin Al-Ayyubi ingin supaya umat Islam bersatu melawan orang-orang kafir, orang Kristen banyak uangnya yang mereka didanai dari Inggris, datang jauh-jauh dari Vatikan, datang jauh-jauh mendanai besar-besaran untuk bisa Aqsa dikuasai oleh mereka. Alhamdulillah, Salahuddin Al-Ayyubi mendapat hidayah dengan membaca Maulid Nabi Rasulullah SAW, sejarah bagaimana Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, ketika dilahirkan, perjuangan Rasulullah SAW dilakukan dalam Maulid, dibacakan dalam Maulid, supaya orang-orang Palestina berani berperang melawan ahli salafis, perang salib. Disitulah kemenangan Indonesia. Jadi ketika Anda sedang sedih, sedang down, Anda mau healing, sekarang orang Indonesia gaya kita healing dong, jalan-jalan, happy-happy, makan-makan, shopping-shopping. Itu apa? Anda mau healing, baca Maulid, baca Al-Quran, baca hadis. Disitulah terjadi healing. Healing bahasa Inggris artinya menyembuhkan. Ketika Anda banyak hutang, alumni tahu cicilan motor, cicilan rumah, apa aja semuanya dicicil. Dan yang namanya cicilan itu pasti hutang. Ketika Anda susah, hidup Anda, ketika suami Anda bermasalah, istri Anda bermasalah, anak Anda bermasalah, jangan kemana-mana, jangan cerita kemana-mana. Kemarin ini ada tamu orang kaya, cerita anak perempuan satu-satunya pacaran dengan orang kafir, dan orang kafir ini ingin menguasai harta muslimah ini. Ibu ini punya anak perempuan satu-satunya, seorang dokter, pacaran dengan orang kafir, laki-laki kafir. Bayangkan
sedihnya seorang ibu ketika anak perempuan, anak satu-satunya semata wayang berpacaran dengan orang kafir. Anak perempuan tidak bakal kuat. Apalagi kita tahu sekarang orang-orang muslim militan, pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi mualaf. Ketika istri sedang hamil, dibawa ke gereja, dibaptiskan, dimurtadkan, dan itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Jadi wahai ibu-ibu, wahai bapak-bapak yang punya anak, dari sekarang Anda berdoa supaya mendapat keturunan yang soleh dan solehah sampai kiamat, tetap muslim, tetap memiliki iman dan takwa, dan berani membela agama Allah. Itu yang paling sulit, istiqomah. Umi ketemu dengan satu bapak-bapak sangat kaya raya. Kekayaannya itu bisa dibilang tidak terlihat, tidak terhitung. Asetnya, tanah-tanahnya, rumah-rumah triliun ada di mana-mana. Kekayaannya tidak habis sampai kiamat, saking kayanya, tinggalnya di Amerika. Itu datang ketemu Umi manis. Umi, anak laki-laki saya menikah dengan seorang katanya mualaf. Perempuan kafir ini masuk Islam. Melahirkan anak perempuan tiga orang. Sama bapak yang kaya ini dibawalah anaknya laki-laki, menantunya yang perempuan yang mualaf, dan cucunya 3 orang ini sudah dewasa, sudah SMA, SMP, dan SD. Bawa pergi haji plus yang harganya satu haji plus hampir 1 miliar satu orang. Itu haji plus VIP yang makannya ice cream nanti di Arafah, tendanya AC, terus ada lampu-lampu disco. Mereka orang pergi haji di tendanya VIP, ada lampu disco. Padahal kita di Arafah itu tujuannya kita berkumpul di Arafah, wukuf di Arafah. Salah satunya dan yang paling penting adalah supaya kita bertobat, menyerahkan everything and anything demi Allah. Tetapi di tenda VIP di Arafah itu selain AC, ice cream, makanan sebanyak-banyaknya, itu adalah disco. Aneh aja, itulah Indonesia. Jadi bapak yang kaya raya ini bawalah anak, menantu, dan cucu 3 orang, berlima ini haji VIP. Yang satu orangnya 1 miliar, 5 orang 5 miliar. Menikah lebih dari 15 tahun. Di akhir umur bapak yang kaya ini sedang sakit dengan kanker. Anak laki-lakinya, menantu perempuannya, dan cucu 3 perempuannya, kelima-limanya